Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal dalam program Tamu Kita. Oke, tamu kita kali ini seorang pengamat politik ya, yang sesuai tema kita akan bahas nanti gimana sih situasi politik kita di Sumatera Barat 2024 ini, terkhusus dalam pembahasan pilkada ya. Oke, dengan narasumber yaitu Bang Yolfadri Riki. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, terima kasih. Gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Iqbal. Oke, Bang, boleh dulu nih kita awal-awal sebelum nanti kita bicara tentang politik lebih jauh lagi. Mungkin kita dulu perkenalan lah Bang ya. Gimana nih Abang, dari saya lihat nih profil Abang sekarang kan Direktur Poltra Institute ya Bang ya. Dan juga saya lihat Abang aktif ya, kita kebetulan organisasi juga sama. Nah, kita gimana nih Bang? Dan juga saya lihat Abang dari ilmu politik dan ambil 2 manajemen ya. Gimana nih sejarahnya Bang? Boleh cerita singkat dulu tentang biografi atau singkatnya Bang? Ya, kalau biografi pribadi saya memang dari dulu tuh saya banyak concern di aktivitas politik, terutama dalam kajian. S1-nya saya itu di Ilmu Politik Universitas Andalas, dan di pertengahan tamat kuliah kita terlibat di beberapa lembaga survei dan konsultan politik, terutama di Jakarta, dan terlibat di Jakarta itu beberapa pilkada dan juga kegiatan di Pilpres, Pileg. Sampai kita pulang kampung, kita kepikiran menciptakan hal yang sama di Sumatera Barat. 2020, ya sekitar tahun 2020, selesai pilkada 2020, kita kepikiran untuk bersama teman-teman yang ada di Sumatera Barat yang punya profesi dan pengalaman yang sama, kita mendirikan lembaga riset Poltra Research and Consulting. Nah, itu yang kita himpun itu adalah teman-teman yang dulu juga pernah bekerja atau terlibat di kegiatan-kegiatan lembaga survei konsultan politik yang ada di Jakarta, dan mereka pulang kampung bareng-bareng kita dirikan, dan alhamdulillah hari ini perkembangannya juga cukup signifikan. Oke, menarik. Tadi dimulai dari surveyor dulu tadi Bang ya? Ya, dulu pernah jadi surveyor. Waktu kuliah itu kita juga kerjanya dapat uang jajan kuliah itu dari ikut survei-survei. Kalau pilkada ini waktu saya masih kuliah S1, kita senang banget dulu. Kita bisa dapat pekerjaan freelance jadi surveyor. Berarti ini awal, kalau kan tadi sudah langsung pulang ke Padang, langsung mendirikan Polstra ini Bang? Enggak, sempat waktu itu ya kita pulang ke Padang, Sumbar itu sekitar tahun 2015-an. Jadi sempat bekerja di beberapa perusahaan dan mendapatkan ilmu-ilmu praktis manajemen langsung dari perusahaan. Bahkan saya sendiri secara pribadi di level karir saya sempat diapresiasi perusahaan dan mendapatkan pelatihan pemulaan sales atau direct sales di bawah. Itu yang certified CFFL itu dari Amerika Serikat. Nah, jadi setelah mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang cukup banyak dalam ilmu manajemen, terutama kegiatan pemasaran langsung, itu sebenarnya bisa diimplementasikan pada konteks kampanye politik. Nah, itu yang memperkuat kami mendirikan Polstra, sehingga kami juga memperkuat dari divisi consultingnya dalam hal pendampingan pemenangan pemilu. Kalau survei itu kan kegiatan riset. Nah, itu penguatannya lebih ke riset, dan pada prinsipnya sebenarnya survei politik itu pekerjaannya tidak jauh-jauh, tetap sama. Siapapun yang akan ngerjakan, metodologinya pasti akan sama. Gitu. Oke, tadi menarik nih ya. Pulang lalu mendirikan Polstra. Bang, boleh cerita nih awal pertama Polstra mendapatkan klien khusus bidang politik itu gimana nih sejarahnya? Ya, ketika berdiri pertama kali Polstra itu tidak mendapatkan klien. Jadi kita mencoba membangun portofolio, melakukan riset sendiri, melakukan survei sendiri dengan biaya patungan sendiri. Nah,
Ini untuk menarik perhatian dan juga untuk mendapatkan kepercayaan dari para politisi di Sumatera Barat. Berarti pakai dana sendiri dulu, Ya, Bang? harus, karena memang kita akui ya, mungkin secara personal teman-teman ini punya pengalaman yang panjang, kita juga udah terlibat banyak pekerjaan-pekerjaan politik, survei politik. Namun secara merek, ini Polstra kan belum banyak dikenal. Jadi tetap akhirnya kita coba dulu jalani sendiri, survei pemilu itu kita juga sempat ada beberapa kali yang kita jalankan dengan biaya sendiri. Menarik nih. Kan tadi sudah diceritakan gimana prosesnya, Bang. Cerita dong gimana nih keberhasilan dalam mungkin ada membackup salah satu calon atau kandidat caleg, atau gimana nih pengalamannya, Bang? Kira-kira ini apa yang menjadi motivasi nih bagi kawan-kawan politisi? Kadang-kadang kan ada politisi itu yang tidak percaya lembaga survei. Ada juga tuh. Iya. Dan ya tentu kita nggak bisa bicara secara spesifik siapa dan di mana kami membantu mendampingi kandidat. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah sepanjang pengalaman kami yang mendampingi atau membantu kandidat pasca bermerek Polstra itu memang baru kita mulai dapat membantu itu di pemilu kemarin, Pileg. Nah, kalau kita itu teman-teman yang ada di Polstra itu secara pribadinya udah cukup panjang juga, yang mendampingi baik di Jakarta maupun bahkan ada yang di Makassar. Nah, yang bermerek Polstranya bernaung di bawah bendera Polstranya itu kita baru kemarin banyak di Pileg. Karena kita muncul kan 2020 setelah pilkada tidak ada pemilu, baru ada pemilu di 2024 kemarin. Nah, di Pileg kemarin itu kita sempat melakukan beberapa kali survei dan itu dan ada beberapa pendampingan di DPRI. Ada yang menang, ada yang kalah. Nggak ada politik itu pasti menang semua, gitu kan. Dan memang tantangan kita di Sumatera Barat, profesi seperti kami ini adalah masih banyak politisi yang masih awam dengan politik pendekatan saintifik ini. Jadi bahkan ada politisi di Sumatera Barat yang masih percaya dengan ilmu-ilmu goib, gitu kan. Datang ke dukun seperti Ya, itu ya? itu masih ada. Jadi ada tantangan kita, profesi seperti ini. Tapi ini udah mulai ada banyak yang paham. Maksudnya ketika dia mau maju politik, dia harus mengukur bayang-bayang, mengukur badannya, punya peluang apa enggak. Nah, itu yang dipakai adalah jasa survei, melihat peluang seberapa besar untuk menang. Karena kalau kita lihat alat ukur yang paling ilmiah sekarang memang melalui metode survei. Iya, walaupun sebenarnya masih banyak kalangan masyarakat yang menganggap ini survei abal-abal, survei dibayar, segala macam. Survei itu pasti dibayar, cuman hasilnya nggak boleh. Kalau nggak dibayar survei ini, Iqbal bayangkan menggerakkan ratusan surveyor peneliti di lapangan itu kan butuh biaya. Nah, tentu harus ada yang membiayai. Tetapi yang tidak boleh itu adalah hasil surveinya itu dibayar untuk diubah atau digunakan untuk menyesatkan masyarakat. Prinsipnya survei politik itu sebenarnya tidak untuk dikonsumsi masyarakat. Tapi kebutuhan si klien yang butuh peta nih, butuh pencerahan seperti apa fenomena politik terkini di lapangan itu, sehingga bisa disederhanakan dalam bentuk penelitian survei politik. Nah, Iqbal bayar survei, ya, konsumsi survei, tapi hasilnya tidak objektif. Tentu Iqbal sebagai klien kami mendapatkan peta politik yang tidak benar, sehingga nanti berimplikasi pada strategi politiknya juga salah, gitu, tidak tepat sasaran, gitu. Jadi survei politik itu pasti dibayar, tapi hasilnya tidak bisa dibayar. Gitu. Oke, Bang, kita mulai masuk nih. Tadi sudah kita bahas tentang politik, tentang survei ya. Kita masuk lagi tentang gimana nih, kan kita pada pemilu Pileg dan Pilpres tahun lalu, berapa bulan lalu ini kan pada Februari lalu
kita nih banyak kritik terhadap beberapa penyelenggara pemilu kita, baik itu KPU, Bawaslu maupun partai politik itu sendiri. Nah, Abang memandang kira-kira untuk KPU sendiri apa catatan-catatan kita bagaimana terkait sebagai penyelenggara pemilu lah gitu. Ya, yang di tingkat lokal kemarin yang menjadi konsentrasi kita adalah KPU masih belum tegas dalam hal aturan main kampanye. Mana kita lihat, Iqbal bisa lihat sendiri di Sumatera Barat, sampah-sampah visual alat peraga kampanye ini pemasangannya juga sudah nggak sesuai aturan, pohon di paku segala macam, dan seolah-olah penyelenggara pemilu tak berdaya untuk menegakkan aturan untuk menertibkan hal-hal seperti itu. Dan masih terdapat indikasi-indikasi kecurangan pemilu segala macamnya. Dan tapi kalau secara objektif saya melihat persoalan yang kemarin muncul di tingkat TPS segala macamnya itu karena waktu yang diberi kepada KPU untuk mempersiapkan diri juga singkat. Nah, penyelenggara pemilu itu kan tidak hanya KPU. KPU itu nanti di level paling bawahnya dia dibantu oleh badan ad hoc. Badan ad hoc ini seperti KPPS, petugas-petugas PPS, di TPS. Dan itu mereka direkrut dalam waktu yang pendek, waktu yang singkat menjelang pemilu. Dan mereka lah yang bersentuhan langsung dengan hal yang lebih rumit penyelenggaraan pemilu di bawah. Tentang siapa pembagian kertas suara, rekapitulasinya. Makanya di tingkat rekapitulasi itu di tingkat TPS itu kadang-kadang banyak yang nggak cocok. Makanya itulah yang terjadi kemarin itu kan, ribut soal apa yang dicantumkan di website KPU dengan apa yang dipegang oleh teman-teman partai. C1-nya nggak sama, karena itu tadi. Dan itu akhirnya memunculkan keributan di tengah publik. Pemilu dianggap curang segala macam. Tapi saya menganggap belum berani untuk menganggap itu pemilu curang. Ini ada kealpaan petugas pemilu di bawah, kekurangan ketelitian. Nah, kekurangan ketelitian ini kenapa menjadi fenomena dan berada di banyak titik adalah karena petugas ad hoc KPPS ini kan juga orang-orang baru menyentuh ini. Nah, dan waktu merekrut mereka juga pendek. Menarik, ini orang-orang baru tentang KPPS. Gimana caranya? Kan saya juga kebetulan pemilu kemarin itu ya, kita KPPS itu seperti tidak berdaya gitu ya. Saya melihat ada orang sebelum mencoblos, ada tim sukses atau apa dia nemui gitu kan, coblos siapa nanti udah jelas atau belum. Hal seperti itu tidak bisa KPU sampai menegur seperti itu. Tapi gimana KPPS ini? Ya, kalau kita melihat sebenarnya satu sisi adalah ini kan wilayahnya Panwas ya. Kalau hal ini seperti itu. Kalau KPU kan dia penyelenggara, yang pengawasnya adalah Panwas. Ini Panwas ini juga jumlahnya juga terbatas. Kalau kita diskusi dengan teman-teman pengawas pemilu itu dia juga terhukum oleh source dia yang juga terbatas. Sedangkan ruang gerak pemilu ini kan luas. TPS itu ada berapa? Satu kelurahan bisa ratusan. Bisa ratusan. Nah, itu yang diawasi kan bukan hanya penyelenggara, peserta pemilu juga harus diawasi. Jadi ibarat satu orang kerja tangannya kerja dua tempat nih. Satu ngawasin peserta, itu caleg yang sekian banyaknya, partai politik yang sekian banyaknya, belum lagi tim sukses pilpres segala macamnya. Dia juga satu sisi harus mengawasi penyelenggara, kayak gitu. Berarti catatan Abang terkait KPU ini memang personelnya memang artinya kurang atau gitu? Ya, saya kurang yakin dalam waktu singkat KPU ini bisa menghasilkan KPPS yang sudah profesional nantinya di hari H, karena waktunya singkat sekali. Iqbal bayangin KPPS-nya juga harus mikir melipat kertas, ya kan, mengawasi kotak suaranya jangan sampai bocor, rekapitulasinya yang cukup ribet. Kan pemilu kita ini masih semua serba kertas, bukan seperti di negara-negara lain yang sudah menggunakan teknologi kan. Masih menggunakan banyak kertas, menggunakan banyak manpower, dan manajemennya ini juga kompleks. Dan ini rata-rata orang baru direkrut semua. Gitu. Anak-anak muda yang baru tamat kuliah atau yang masih SMA, rata-rata yang tergabung. Ya, makanya mereka juga kadang-kadang mentafsirkan aturan main
itu juga kadang-kadang keliru. Misalkan ada orang yang dia tidak terdaftar, tapi di TPS tersebut, tapi dia sebenarnya warga di sana, terbukti KTP, kan itu aturan mainnya kan ada. Nah, kadang-kadang ya detail-detail seperti itu KPPS-nya bingung. Akhirnya terjadilah keributan, ketidakpercayaan. Kalau masyarakat kita ini ada aja sedikit kekurangan pada hari H pelaksanaan pemilu, pikirannya udah kemana-mana tuh. Dan itu kalau kemana-mana jarinya udah bergerak, udah jadi barang itu. Udah ribut, menjadi apa di sosmed dan menjadi apa bagi konsumsi. politik. Kepentingan tertentu bagi kalangan. Disambut pula sama orang yang punya kepentingan, yang Iya. demikian diolah, jadilah itu barang isu. Iya. Kalau Bawaslu sendiri Bang, gimana dicatat pandangan Abang terkait yang sudah-sudah dan harap ini yang ke depan akan kita hadapi pilkada ini gimana Bang? Ya, Sebagai apa ya? isu yang paling penting ya terutama kepada teman-teman Bawaslu adalah soal netralitas. Ya. Ini prinsip yang harus dijaga betul oleh teman-teman Bawaslu, karena mereka lah polisi paling di depan dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka yang akan ngawasi. Karena netralitas ini akan membentuk pikiran-pikiran mereka yang objektif melihat kejadian-kejadian yang ada pada pelaksanaan pemilu nantinya. Jangan sampai mereka terlibat, malah mereka yang terlibat sebagai membantu peserta pemilu, dan mereka harus berani menegakkan aturan karena ini dampaknya kepada kualitas pemilu. Karena pemilu inilah momentum kita juga ikut melakukan pendidikan politik ke masyarakat. Kalau proses pemilu itu buruk, kita akan menghasilkan pemimpin atau wakil yang juga buruk. Dan itu impact-nya lagi-lagi adalah ke masyarakat. Kalau pemimpinnya nggak berkualitas, dia akan menghasilkan kebijakan yang tidak berkualitas juga. Gitu. Nah, tadi kan kita sudah masuk kepada dua penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Sekarang kita untuk partai politik sendiri Bang, gimana sistem partai politik kita menurut Abang sekarang nih kan? Tadi kita udah bicara tentang KPU, Bawaslu gimana idealnya ya, apa yang harus dipersiapkan. Sekarang partai politik nih Bang, seperti sekarang nih kan, saya melihat nih calon-calon nih pada sibuk di Jakarta semuanya. Ada orang yang milih dia di Padang atau di Sumbar kan, Konteks seperti pilkada itu. ya. Ini nih gimana Bang memandang sistem? Di konteks pilkada hari ini sekarang kan bulan Juni, 2 bulan menjelang pendaftaran. Pendaftaran itu kalau kita lihat tahapan pilkada itu kan dimulai tanggal 27 Agustus. Artinya kalau dari sekarang itu 2 bulan lagi tahapan pendaftaran. Nah memang sekarang ini kalau fenomenanya memang masuk pada fase para kandidat dan partai politik ini, fase-fasenya mereka melakukan negosiasi politik, melakukan komunikasi politik awal, gitu. Makanya memang sibuk nih sekarang para bakal calon ini untuk membuka komunikasi politik dengan partai-partai politik. Kalau yang independen kan fasenya mereka ngumpulin KTP sekarang dukungan. Nah kalau yang maju melalui jalur partai politik, ini fasenya mereka mau mulai untuk mengumpulkan dukungan dari partai politik. Tapi ini memang diskusi pengumpulan kuota partai politik ini memang diskusinya di level elit. Ini susah diterka oleh kalangan kita publik. Kenapa? Diskusi elit ini nggak ada ukurannya. Dia bisa berubah, dinamikanya cukup tinggi, bisa dipastikan, nggak ada yang pasti. Baru bisa pasti itu adalah ketika SK partai politik itu dibawa oleh kandidat ke kantor KPU. Tidak ada sistem yang jelas dalam partai politik. Karena mereka kan negosiasi punya kepentingan politik masing-masing yang beragam. Kalau sekarang memang mekanismenya hampir sama lah. Kalau saya kandidat daftar, terus mengikuti asesmen, itu kan prosedur yang dibikin oleh partai politik sekarang. Terus nanti akan disurvei oleh partai politik. Tapi keputusan bahwa siapa yang akan didukung oleh partai politik itu tidak selesai oleh prosedur ini aja. Ada faktor dominasi komunikasi politik dan negosiasi politik juga lebih dominan untuk menentukan partai politik akan dukung siapa nanti di pilkada.
Nah, kita ada bicara pilkada. Untuk pilkada Sumatera Barat sendiri dan daerah di Sumbar ini seperti apa menurut Abang sekarang ini? Kan sudah banyak calon nih yang bermunculan, bahkan ada yang sudah deklarasi berpasangan, bahkan sudah dapat dari SK DPP, ada yang beberapa calon yang saya lihat bahkan sudah dapat SK dari DPP. Itu masih cair atau masih apa gimana nih, Bang? Ya. Jadi, atau calon-calon ini kan masih banyak juga nih yang muncul nih calon-calonnya. Ya. Jadi saya luruskan, belum ada kandidat yang menerima SK, baru ada mungkin barangkali rekom lah ya. Jadi kadang-kadang ini juga mainan-mainan kandidat kan di sana tuh untuk meningkatkan bahwa dia adalah calon yang kuat, di mana partai politik sudah ada mendukung. Sebenarnya hari ini tidak ada kandidat yang bisa mengatakan dirinya sudah didukung oleh partai politik, bahkan oleh partai dia tempat menjadi kader gitu. Kalau rekom itu kan direkomendasi, itu finalnya di SK. Dari kejadian-kejadian yang sudah, rekom ke SK ini masih bisa berubah orangnya. Karena partai politik kan diisi oleh orang-orang yang rasional. Dan keputusannya itu adalah keputusan-keputusan basisnya adalah rasional. Bisa rasionalnya berdasarkan transaksional, bisa juga karena efek elektoral. Melihat peluang orang untuk menang. Nah, itu adalah survei. Bisa saja Iqbal hari ini menerima rekom dari partai A. Rekomnya kan bunyinya adalah lakukan kerja-kerja politik nih, sosialisasikan diri, ya kan, diuji, cek ombak lah bahasa awamnya. Terus nanti ketika di survei menjelang SK dikeluarkan, ternyata angkanya nggak bagus, nggak ada peluang untuk menang. Maka partai politik akan mempertimbangkan akan mendukung apa tidak, walaupun pernah menerima rekom. Biasanya makanya partai politik itu ketika mengeluarkan rekom, dia nggak mengeluarkan rekom pada satu orang, bisa 2, bisa 4, walaupun sekali dalam rekom itu ada kadernya, dia juga masukin orang eksternal, misalnya 2 orang, semua diuji. Nah, kalau fasenya tuh sebenarnya di pilkada ini sekarang ini menarik nih, Pak. Saya sendiri mengapresiasi secara positif langkah partai politik kita berbondong-bondong itu, mereka melakukan mekanisme ini. Semua orang diberi kesempatan dulu. Ini kan mirip kayak konvensi capres. Walaupun konvensinya nggak konvensi secara apa ya, secara real. Tapi ini mirip seperti konvensi. Jadi semua anak-anak putra-putra daerah terbaik ini diberi kesempatan oleh partai politik. Nah, diuji, seluruh melakukan kerja politik, pendekatan masyarakat, baru nanti diukur. Nah, idealnya memang seperti itu, atau memang idealnya itu kader masing-masing partai mengusulkan lah satu kader. Karena kalau untuk orang sebenarnya yang non kader partai, harusnya dia lewat, idealnya kan dia sudah dikasih ruang ya, atau orang profesional ya, ruang melalui jalur independen sebenarnya. Gimana tadi kan? Ya nggak harus sebenarnya. Kalau partai politik itu apakah harus endingnya nanti mendukung kadernya? Seperti yang saya bilang tadi, partai politik diisi oleh orang rasional. Kalau kadernya itu punya peluang, maka dia akan dukung. Tapi kalau nggak ada peluang untuk menang, ya maka opsinya dia akan mendukung orang yang berpeluang menang. Karena politik ini kan endingnya adalah kekuasaan. Jadi kalau orang itu nggak menang, maka partai politik itu tidak ikut juga tidak berpeluang untuk mendapatkan kekuasaan di tingkat lokal, gitu. Nah, ini terkait yang terakhir nih Bang, kita udah mulai pada segmen terakhir nih ya. Gimana menurut Abang petahana kita sekarang, baik itu calon dari gubernur maupun bupati maupun wali kota di daerah di Sumatera Barat? Ya. Peluang petahana ini. Ya, saya belakangan sedang mencoba mengkaji lebih dalam riwayat pilkada kita di Indonesia ini. Jadi kita pertama kali berpilkada itu kalau salah tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang 2024. Nah, baru artinya kita berpilkada itu di 5 musim. Ya kan, ini musim kelima. Ya kan, 2004, 2009, 14, 2020, dan ini musim kelima. Ya, sejak reformasi. Nah, saya meyakini dan kita lagi terus menguji
ketika masyarakat kita sudah melewati 5 fase pilkada, musim pilkada, masyarakat kita makin terlatih. Nah, fenomenanya mulai kita lihat itu di 2020 yang lalu, di mana khususnya Sumatera Barat dan Indonesia juga banyak petahana yang tumbang. Kalau kita dulu kan baru-baru berpilkada ini kecenderungannya petahana yang sering menang, ya kan, kecenderungannya petahana menang. Tapi 2020 kemarin pilkada ini banyak kemenangan diperoleh oleh penantang. Di Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi itu menarik juga tuh. Seorang Ramlan Nurmatias itu berapa surveinya paling tinggi, kinerjanya diakui. Tapi dia dikalahkan oleh penantangnya namanya Herman Safar, yang dia memulai di Bukit Tinggi itu dengan elektabilitas 0%. Kalah di pesisir selatan, Hendra Joni juga kalah oleh petahana. Di beberapa daerah lain juga petahana juga kalah. Di 2020 kemarin musimnya petahana menang. Nah, bicara konteks hari ini, kita perlu lihat nantinya apakah masyarakat kita masih mempercayakan pada petahana atau tidak. Karena kalau hari ini angka survei mengatakan para petahana itu angka kinerjanya di atas 60% semua. Kalau ada di beberapa lembaga survei yang sudah melakukan survei, kita lihat petahana-petahana di Sumatera Barat ini angka kinerja di atas 60%. Tetapi kita meyakini belum tentu dia akan dipilih kembali, karena kenapa? Pemilih kita ini kan berubah-berubah. Makin hari karena makin berpengalaman mengikuti pilkada, dia makin kritis dalam menentukan pilihan. Dan itu fenomenanya udah dimulai 2020, di mana petahana walaupun kinerjanya bagus, tapi masih bisa dikalahkan oleh beberapa penantang. Karena itu tadi, pemilih kita ini kan bukan begitu-gitu terus cara berpikirnya, karena dia tumbuh juga, dia akan berubah-berubah juga. Dan sekarang ini saya meyakini di 3 periode musim pemilu pilkada awal, karena ini mainan baru oleh masyarakat Indonesia, maka cenderungnya kalau melihat petahana akan menang, akan dipilih yang petahana. Tapi seiring kritisnya sekarang pemilih, apalagi kalangan milenialnya yang rata-rata 50-60%, maka ini pilihannya akan lebih dinamis. Penantang kalau dia punya modal politik yang bagus, pasti akan dipertimbangkan juga. Gitu. Baik, terima kasih nih Bang. Kita sudah sampai di episode terakhir ini ya. Mungkin itu saja. Pertama kami dari Tribun mengucapkan terima kasih sudah mampir di podcast kami ya. Saya tutup nih Bang. Halo Tribuners, kita tutup podcast kali ini. Jangan lupa saksikan dan subscribe YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.